Halo saudara, ketemu lagi. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai pengertian musik secara teologis dan juga filosofis. Nah, kita umumnya sebagai pemusik, ya baik di gereja maupun non-gereja, kita seringkali kurang mengerti, kurang membahas, kurang menyadari kalau ditanya ya, apa itu musik ya? Musik itu dari mana? Gitu. Nah, jangan sampai saudara sudah hebat main instrumen tapi ternyata belum tahu sejarah dari alat musik yang saudara mainkan ataupun pengertian musik itu sendiri. Jadi jangan sampai udah jago main musik, udah pelayanan dengan begitu hebat Tuhan pakai, tapi saudara tidak mengerti apa yang saudara mainkan. Gitu. Sayang. Nah, hari ini kita akan coba bahas sedikit saudara kalau ditanya musik itu apa ya? Minimal secara teologis saudara bisa menjawab seperti itu. Nah, kalau saudara kita lihat mengenai musik di dalam Alkitab itu memang tidak begitu banyak. Ya, Alkitab tidak membahas mengenai apa itu musik, musik itu dari mana. Di sorga itu Tuhan dan para malaikat main musiknya apa ya? Jazz kah, rock, atau main pop ya, atau main klasik di sorga. Di Alkitab tidak dibahas, saudara, sangat sedikit. Tapi paling nggak kita bisa ambil prinsip-prinsip teologisnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat musik, pertama kali kita mengenal itu di dalam Kejadian 4 ayat 21. Kejadian 4 ayat 21. Dikatakan di situ pertama kali Yubal sebagai pemain kecapi pertama. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca itu ya, kalau kita pikirkan lagi ya, bagaimana caranya ya? Orang pertama itu nggak pernah main musik sebelumnya, nggak ada tempat les juga, belum diajarin not balok, belum ada interval nada, Pitagoras juga masih jauh masanya. Bagaimana ya dia bisa bermain musik? Seperti itu. Nah ya, kesimpulan simpelnya kan sebenarnya ya itu pasti hikmat dari Tuhan, gitu ya. Mereka bisa main musik. Oke, anyway. Nah, kalau kita membicarakan mengenai musik secara teologis, saya akan membahasnya dari pertama ini dulu, saudara. Konsep mengenai wahyu, mengenai pewahyuan. Jadi dalam teologi kita mengenal apa yang disebutkan namanya pewahyuan. Bahkan ada yang namanya kitab wahyu ya di Alkitab kita, di Perjanjian Baru, kitab terakhir. Nah, apa disebut pewahyuan? Pewahyuan itu artinya adalah penyingkapan Allah. Penyingkapan Allah. Jadi Allah yang tadinya tidak bisa diketahui manusia tidak mungkin lagi mencari Allah karena justru ingin melawan Allah, justru ingin lari daripada Allah karena sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Allah begitu beranugerah sehingga ia menyingkapkan dirinya. Jadi tadinya Allah itu tertutup, seperti itu manusia tidak bisa mencari Allah, tapi Allah beranugerah berinisiatif untuk menyingkapkan dirinya. Gitu. Kalau saya kasih contoh misalnya, kalau tadi pas mulai video, lalu saya tampil-tampil menutup mata muka saya seperti ini, saudara. Saudara kan nggak tahu ini siapa ya yang pertama kali muncul di video. Tapi saya ingin mengenalkan diri saya kepada saudara, maka saya buka selubung ini supaya saudara bisa tahu, oh ternyata Daniel. Seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi pewahyuan itu adalah penyingkapan Allah. Nah, di dalam teologi reform, saudara diajarkan paling tidak ada 2 wahyu. Ya, yang pertama ada namanya wahyu khusus dan juga namanya wahyu umum. Wahyu khusus dan wahyu umum. Nah, apa itu wahyu khusus dan wahyu umum? Wahyu khusus ya seperti namanya juga wahyu khusus. Jadi wahyu yang memang hanya untuk segelintir orang, tidak untuk semua orang. Gitu. Nah, ada 2. Wahyu khusus itu paling tidak ada dibagi 2 lagi. Ada pengertian-pengertian yang beda, tapi secara umum dikategorikan ada 2. Yang pertama, wahyu khusus itu adalah kitab suci itu sendiri. Alkitab yang kita baca setiap hari. Ya, itu kalau juga saudara baca setiap hari ya. Alkitab firman Allah yang diwahyukan, yang diinspirasikan kepada para penulis sepanjang sejarah. Ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 66 kitab. Itu dipercaya sebagai firman Allah. Itu wahyu khusus, saudara. Dan yang kedua adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus sendiri yang 2000 tahun yang lalu turun ke dunia, mati, disalibkan untuk menebus dosa kita, dan ia bangkit dan naik ke surga. Seperti itu. Ya, jadi ada 2.
Firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab kita, dan juga firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi kita nggak akan bicara soal wahyu khusus hari ini. Itu mungkin di video-video berikutnya mengenai mungkin keselamatan, antropologi, dosa, dan sebagainya. Kita akan lebih bahas mengenai Alkitab dan juga Tuhan Yesus ya. Nah, satu lagi, selain wahyu khusus tadi ada namanya wahyu umum. Namanya juga wahyu umum. Jadi wahyu yang memang untuk semua orang kalau wahyu ini. Jadi Allah itu menyiptakan dirinya supaya manusia bisa tahu bahwa Allah itu ada. Ya, kalau tadi wahyu khusus diperuntukkan bagi segelintir orang, hanya orang-orang pilihan dan orang-orang percaya saja, tidak untuk semua orang. Namanya juga wahyu khusus. Gitu, supaya manusia bisa diselamatkan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Gitu. Allah Tritunggal, itu wahyu khusus. Tapi kalau wahyu umum itu dimaksudkan memang bukan untuk keselamatan. Wahyu umum itu diperuntukkan hanya untuk supaya manusia tahu ada Allah. Ada Allah. Gitu ya. Nah, wahyu umum itu apa aja? Wahyu umum itu banyak, saudara. Ya, semua alam semesta ini ya, ciptaan ini, itu tuh wahyu umum. Ya, jadi matahari, ada udara, pohon, tubuh kita, darah, sel darah, otak kita, hati nurani, dan sebagainya. Itu adalah wahyu umum Allah. Gitu. Supaya melihat itu, manusia tahu ada Allah, pasti. Pasti ada Allah. Jadi waktu lihat matahari, matahari itu begitu agung ya, begitu besar. Padahal jaraknya 150 juta kilometer dari bumi. Tapi begitu panas dan besar sekali. Bahkan para ahli mengatakan mungkin bumi itu tuh, matahari itu sama dengan 1,3 juta ukuran bumi. Itu bisa nyemplung ke dalamnya. Jadi 1,3 juta bumi itu bisa nyemplung ke matahari. Saking matahari itu besar sekali. Jadi bumi kita itu sangat kecil dibandingkan dengan matahari. Kok bisa ya? Gitu. Lihat petir, lihat udara, lihat matahari itu terbit, terbenam secara teratur. Manusia akan melihat, nggak mungkin ini manusia yang menciptakan ini. Pasti di balik ini ada desainer yang begitu hebat. Gitu. Makanya orang ateis itu pasti salah, saudara. Orang ateis bilang, tidak ada Tuhan. Tuhan ini nggak ada. Ya, ini alam semesta ini jadi ya karena Big Bang aja ledakan. Lalu terus berproses, akhirnya evolusi, bumi, manusia juga evolusi, jutaan, miliaran tahun, sampai hari ini kita ada. Udah nggak masuk akal. Nggak mungkin lah orang lihat matahari, masa sih ini hasil evolusi? Masa sih ini hasil ada begitu sendiri? Nggak mungkin ada, saudara. Dan saudara kan nggak mungkin matahari itu hasil dari ledakan. Sama seperti nggak mungkin saudara lihat satu buku ya, saudara punya buku misalnya ini ya, saudara kan nggak mungkin bilang ya ini buku hasil ledakan pabrik kertas kebakaran meledak lalu jadi buku ini, kan nggak mungkin. Saudara lihat buku yang bagus ya, pasti tahu di baliknya pasti ada penulis gitu. Sama seperti itu. Jadi waktu lihat bumi ini, lihat alam semesta, manusia akan tahu pasti ada intellectual designernya nih di balik itu, yaitu pasti Allah, sesuatu yang lebih besar daripada alam semesta ini. Gitu. Nah, saudara, setelah melihat ada wahyu umum Allah, manusia itu kan bisa merespon, saudara. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang begitu mulia, yang luar biasa. Satu-satunya makhluk ciptaan yang bisa merespon terhadap Allah. Dikasih rasio, dikasih kehendak, dikasih jiwa, gitu. Dan seluruh aspek hidup kita yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, bisa merespon terhadap wahyu umum Allah, penyingkapan Allah. Gitu. Bisa merespon. Jadi waktu melihat matahari, lihat pohon, lihat ini, mereka bisa merespon. Mereka bisa bereaksi, kagum, takut, dan sebagainya. Nah, respon manusia terhadap wahyu umum Allah itu ada dua. Saya meminjam pengertian pemikiran dari Dr. Pendeta Stephen Tong yang mengatakan bahwa ada dua respon manusia waktu melihat wahyu umum. Yang pertama, itu adalah respon secara internal, di dalam manusia, dan juga respon secara eksternal, di luar diri manusia. Sekali lagi, jadi respon manusia terhadap wahyu umum Allah ada dua. Yang pertama, secara internal, secara batin,
dan juga secara eksternal di luar manusia. Nah, reaksi manusia terhadap wahyu umum Allah tadi, alam semesta ciptaan Allah itu, secara internal, secara batin itu menghasilkan apa, saudara? Itu menghasilkan agama. Menghasilkan agama. Makanya kalau orang manusia lihat matahari, wah begitu agung, begitu menakutkan, bisa panas seperti itu ya, besar sekali matahari. Jadi nyembah dewa matahari. Ngerti ya, saudara? Lihat petir, takut banget nih, menakutkan sekali suara geledeknya. Kalau lagi hujan dan sebagainya, bercahaya, ada kilat yang begitu menakutkan di langit. Nyembah dewa petir, ada dewa bumi, disembah, ada pohon, dan sebagainya. Gitu. Menghasilkan respon secara batin gitu. Makanya manusia bisa berdoa, udah ada benihnya. Gitu. Nah, manusia memang salah satu-satunya makhluk ciptaan yang Tuhan beri benih itu untuk merespon secara internal. Ya, nanti mengenai agama saya akan bahas juga nanti di video-video berikutnya, tunggu aja pembahasan mengenai agama sebagai respon manusia terhadap wahyu umum Allah. Kenapa agama begitu banyak ya? Ada Islam dan sebagainya, Buddha, Hindu dan sebagainya. Gitu. Nah, itu tadi secara internal, saudara. Sekarang secara eksternal, secara di luar. Nah, reaksi respon manusia terhadap wahyu umum Allah secara eksternal di luar manusia itu menghasilkan apa? Menghasilkan yang namanya budaya. Menghasilkan namanya budaya. Oke. Menghasilkan namanya budaya. Jadi, waktu manusia lihat matahari, tinggal di gunung, tinggal di tanah, dekat lautan, tepi pantai, dan sebagainya, barang-barang yang tersedia di lingkungan hidup mereka akan merespon secara berbeda. Makanya ada baju orang Bali ya beda sama orang Betawi. Orang Papua cara makannya akan beda sama orang Batak. Rumahnya beda, musiknya beda, patung-patungnya berbeda. Ya, karena respon manusia itu berbeda-beda. Di setiap daerah mereka kan merespon wahyu umum Allah secara berbeda-beda. Gitu. Jadi menghasilkan apa yang namanya budaya. Tapi saudara, masalahnya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Kita ini sudah jatuh ke dalam dosa dari nenek moyang kita Adam sampai manusia hari ini telah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa merusak seluruh aspek hidup manusia. Seluruh aspek hidup manusia. Pikiran, kehendak kita, jiwa kita, seluruh aspek hidup kita sudah tercemar oleh dosa. Makanya waktu merespon wahyu umum Allah yang benar itu, responnya jadi beda-beda karena sudah terdistorsi. Dosa itu mempolusi seluruh aspek hidup kita. Jadi responnya salah. Harusnya lihat matahari, lihat ini, lihat itu, lihat ciptaan ini, tahu nih ada Allah yang benar. Gitu. Tapi karena manusia berdosa, maka responnya juga ingin lari dari Allah. Makanya saudara jangan heran, dalam agama beda-beda agamanya. Iya, karena manusia itu waktu melihat wahyu umum Allah, meresponnya manusia secara berdosa, meresponnya dengan salah. Ingin lari daripada Tuhan. Makanya Pendeta Stephen Tong memberikan definisi agama yang bagus sekali menurut saya ya. Yaitu agama adalah pelarian dari Allah yang benar sebenarnya. Iya. Gitu. Karena merespon secara berdosa maka ingin lari dari Allah. Mereka membuat agama mereka sendiri. Sama juga dengan kebudayaan. Seperti itu. Jadi ada unsur dosa itu yang saudara harus pahami. Ada unsur dosa. Makanya kebudayaan tidak lagi dibawa untuk kemuliaan kepada Allah yang benar. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya karena ada unsur dosa. Nah kembali lagi tadi soal kebudayaan saudara. Mengenai hasil respon manusia terhadap wahyu umum Allah secara eksternal menghasilkan budaya. Nah dalam budaya itu kan ada banyak ya. Ada moralitas, ada etika dan sebagainya. Tapi salah satunya ada apa namanya saudara? Seni, ada kesenian. Betul ya. Seni itu salah satu bagian dari budaya. Diturunkan terus. Ratusan tahun, ribuan tahun, kebudayaan orang Jawa, keseniannya beda sama orang Bali, gamelan, ada namanya gamelan juga, tapi gamelannya berbeda, wayangnya berbeda, gitu. Cara berpakaian berbeda, cara ngomong, bahasa berbeda, gitu. Berkeseniannya berbeda. Nah, di dalam seni itu kan banyak, saudara, ada pahat, seni tari, dan salah satunya adalah seni musik. Betul ya saudara ya. Jadi musik
Itu adalah bagian dari kesenian, dan kesenian bagian dari budaya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, musik itu sebenarnya juga adalah respon manusia terhadap wahyu Allah. Ya, makanya waktu mereka lihat pegunungan, pemandangan yang indah, wah lautan, ya gunung, pemandangan padang rumput, mereka nyanyi, bikin lagu. Ya, lihat putus cinta, lihat pasangan hidup yang cantik dan sebagainya, mereka buat lagu, buat muji. Mereka kagum kepada Tuhan, mereka buat lagu. Gitu, saudara. Jadi respon manusia terhadap wahyu Allah. Seperti itu. Nah, itu secara teologis, saudara. Jadi kalau saudara ditanya musik itu apa sih? Ya, saudara bisa simpulkan sedikit, nggak usah jelasin panjang-panjang kayak tadi, tapi saudara bisa mengatakan, ya musik itu sebenarnya secara simpelnya respon manusia terhadap wahyu Allah. Nah, saudara mungkin akan bertanya, kalau begitu kan musik juga ada di dalam ibadah, ada di dalam agama, betul ya? Setiap agama, sepengetahuan saya sih nggak ada agama yang nggak ada musiknya ya. Semua agama pasti ada musiknya. Baik agama-agama rakyat di pedalaman, mereka punya musik ya kan, mereka punya tarian, mereka bikin drum-druman, gitu, mereka nyanyi. Bahkan agama-agama di dunia yang besar pun ya, agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan sebagainya, itu mereka punya musik juga. Gitu. Nah, kalau itu bagaimana? Kan satu internal, musik itu eksternal. Ya, memang saudara pasti ada irisan ya, pasti ada irisan antara budaya dan juga agama, ada irisannya memang, ada overlappingnya gitu di tengah. Ada moral, ada nilai-nilai etika dan sebagainya, ada estetika gitu. Dan pasti ada ya, budaya sama agama pasti ada, memang ada overlappingnya gitu. Tapi anyway, for the sake of argument, kita cuman membedakan supaya kita bisa mengerti dengan lebih jelas ya. Jadi musik, kalau saya boleh masukkan, itu adalah respon manusia terhadap wahyu Allah secara eksternal, masuk dalam kebudayaan. Oke saudara, sekarang kita akan membahas musik dari pengertian secara filosofisnya. Ya tentu saya nggak akan bahas panjang lebar atau semua mengenai filosofi musik, itu juga nggak mungkin, karena banyak sekali ya. Misalnya ada di dalam buku Filsafat Musik dari Pak Sunarto, ini juga terkenal ya. Ada juga trilogi seni, misalnya ada penciptaan, ada eksistensi, dan juga kegunaan seni. Dan juga ada musik itu politik misalnya. Ini banyak sekali ya membahas tentang filosofi musik dari zaman Yunani, ya dari zaman Plato, pengertian mimesisnya, tiruan terhadap dunia ide tentang alam. Lalu juga belum bahas mengenai musik di dalam abad pertengahan, misalnya di gereja waktu itu, abad modern bilang apa tentang musik, dan juga mungkin di abad postmodern musik itu juga pengertiannya nanti beda lagi sampai hari ini gitu. Tapi pada umumnya para ahli itu setuju bahwa memang musik, seni ya, seni secara luas itu, salah satunya musik, itu memang adalah sesuatu yang abstrak, yang ada di dalam diri manusia, ada dalam pikiran kita, ada dalam ide kita sebenarnya. Jadi musik itu abstrak, seni itu abstrak sebenarnya. Gitu ya. Sama seperti yang dikatakan Benedetto Croce misalnya, filsuf dari Itali, dia mengatakan musik atau seni ya, secara umum itu adalah intuisi, dari intuisi manusia, dari perasaan manusia. Gitu. Dan memang ya musik itu abstrak, ada di pikiran manusia. Contohnya, saudara bisa nggak buat musik atau menyanyi dalam pikiran? Nggak usah sentuh alat musik, nggak usah keluarin suara. Bisa nggak membuat musik dalam pikiran? Bisa kan? Bisa memikirkan musik kan? Bisa nyatu-nyatuin not, melodi, buat melodi sendiri misalnya. Bisa kan? Iya, karena memang musik itu dibentuk dari sini. Sebelum komposer musik itu buat musik, dia mikirin dulu melodinya seperti apa, notnya, nanti chordnya mau kemana. Dia kan pikirin dulu di dalam dirinya, di pikiran, di rasa-rasa, ada emosinya yang dia masukkan di situ. Nanti baru setelah dari dalam dibuat menjadi sesuatu yang konkret melalui media, gitu. Ya lewat media, lewat alat musik itu. Ya saudara, jadi musik yang pertama adalah musik itu ada di dalam diri manusia, ada di dalam pikiran manusia, sesuatu yang abstrak.
Nah, saya akan juga mengutip saudara dari basis ya terkenal di dunia yang namanya Victor Wooten. Victor Wooten mungkin sebagian saudara sudah pernah dengar juga. Victor Wooten, dia mengatakan satu kalimat yang bagus sekali dari dokumenterinya. Dia mengatakan seperti ini. Music comes from musician, not instrument. Music comes from musician, not instrument. Jadi musik itu datangnya berasal dari musisinya, bukan dari instrumennya. Oke, jadi kalau saudara lihat drum, piano, gitar, bass, biola, kecapi dan sebagainya, itu bukan musik. Itu bukan musik, tapi itu adalah alat musik. Ya, itu adalah alat musik, itu bukan musik itu sendiri. Ya karena memang musik itu comes from musician, not instrument. Alat musik itu tidak bisa memainkan musik dengan dirinya sendiri, nggak bisa, dari dirinya sendiri. Harus ada musisi. Gitu. Jadi sesuatu yang abstrak tadi dikeluarkan melalui media alat musik itu menjadi sesuatu yang konkret yang bisa didengar, bisa diraba, kalau patung, kalau lukisan bisa dilihat. Jadi sesuatu yang konkret. Tapi tadinya dipikiran dulu melalui media alat musik, kuas, palu dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang karya seni yang konkret. Gitu. Jadi salah kalau para musisi cuman ingin punya alat yang bagus. Ya, banyak sekali musisi yang pengen banget nabung beli alat yang mahal, yang bagus. Ya, dengan asumsi kalau alat saya mahal, maka permainan musik saya pasti lebih bagus. Asumsinya kan gitu. Itu kurang tepat. Saudara, bukan berarti alat musik nggak perlu yang bagus-bagus ya. Kalau saudara kumpulin uang ya, nabung buat beli alat musik yang cukup baik ya, yang cukup bagus gitu, itu juga penting ya, bagus. Itu juga mendukung permainan kita, pasti mendukung ya. Tapi jangan jadikan itu yang pertama, karena itu hanya alat musik. Yang harus dibangun adalah musisinya yang menghasilkan musiknya itu. Gitu. Saya kasih contoh, misalnya ambil satu contoh lah, misalnya Echa Sumantri ya, Yesaya Sumantri, drummer Indonesia yang terkenal. Kalau Echa Sumantri kita kasih drum yang hanya 3 jutaan ya. 3 jutaan tuh untuk sebuah drum kurang bagus ya. Kurang bagus dari segi suara dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau Echa dikasih drum itu, dikasih drum yang 3 jutaan, kira-kira dia tetap bisa mainin drum suaranya enak gak? Bisa tetap solo dengan cepet dan enak gak didengarnya? Pasti bisa. Pasti bisa. Mas Indra Lesmana misalnya ya, Mas Indra Lesmana pianis Indonesia, pianis jazz Indonesia terkenal juga. Kalau dia dikasih misalnya keyboard yang cuma 2 juta, cuma 1 juta misalnya, dia tetap bisa main solo biar tetap bisa menghasilkan musik melodi yang indah gak? Pasti bisa jawabannya. Karena musik comes from musician, not instrument. Sebaliknya, kalau saudara misalnya baru belajar drum 2 bulan ya, saya kasih coba drum yang 100 juta misalnya. Ada drum yang 100 juta tuh ada. Kira-kira saudara bisa membuat ketukan yang enak gak? Jawabannya pasti gak bisa. Atau saya kasih saudara baru belajar piano 3 bulan, saya kasih piano mereknya Steinway & Sons. Itu salah satu piano termahal ya di dunia, Steinway & Sons. Kira-kira bisa membuat lagu atau main musik yang enak gak? Jawabannya juga pasti gak bisa. Gak bisa karena memang music comes from musician, not instrument. Jadi yang harus dibangun adalah manusianya. Ingat ya para musisi, bukan alatnya yang diutamain tapi manusianya. Tambah referensi, bangun musikalitas saudara, latihan, banyak nonton video, banyak dengar lagu dan sebagainya. Itu yang dibangun tuh manusianya. Kitanya yang harus dibangun. Seperti itu. Ingat ya saudara, jadi music comes from musician, not instrument. Oke, itu aja untuk penjelasan lebih lengkap. Saudara bisa baca di blog saya. Nanti saya akan sertakan webnya di deskripsi ya. Saudara bisa baca-baca. Ada juga penjelasan-penjelasan yang mungkin sedikit lebih detail daripada video ini. Saudara bisa baca-baca. Dan juga bisa baca-baca artikel yang lain. Yang nanti juga saya akan bawakan di dalam video ini. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Jadi berkat buat kita. Supaya kita semakin bertanggung jawab ya. Jadi musisi, jadi pelayan-pelayan Tuhan. Supaya kita bisa mengerti apa yang kita mainkan. Oke. See you di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.